Assalamualaikum para sedulur. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Di segmen kali ini kita akan mengajak panjenengan untuk berpetualang di negara Filipina. Di sini panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang luar biasa dan gaya hidup masyarakat Filipina. Oke, langsung saja kita mulai. Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia, dan timur Laut Sabah. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun, warga kepulauan Filipina dan pekerja keras ini telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Filipina merupakan negara dengan penganut Kristen Katolik terbesar di Asia dari sekitar 113,9 juta jiwa dari jumlah populasi di Filipina. Mayoritas penduduk Filipina adalah beragama Kristen dengan persentase pemeluk sebesar 89% dari total penduduk dan gereja beregu. Filipina menjadi situs warisan dunia yang pertama kali terdaftar di UNESCO tepatnya pada tahun 1993. Kita semua tentu sudah tahu bahwa kota Manila merupakan ibu kota dari negara Filipina. Namun tahukah kamu kota Manila ini ternyata didirikan oleh seorang ulama berdarah Minangkabau yaitu Raja Sulaiman. Sebelum menjadi kota pesat dan modern seperti sekarang, dahulu Manila ialah kawasan kerajaan Manila yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. Filipina memiliki kuliner yang cukup populer di kalangan wisatawan yang bernama adobo. Adobo ini sendiri dikenalkan oleh bangsa Spanyol saat penjajahan dan memiliki ciri khas manis. Di Indonesia adobo hampir serupa dengan semur ayam, bedanya dapat dimasak dengan menggunakan daging sapi atau babi. Di Filipina terdapat taman nasional yang cukup terkenal yang bernama Taman Nasional Sungai Bawah Tanah Porto Princesa. Taman nasional ini terletak jauh di bawah pegunungan Sun Paul. Pulau Pahlawan. Taman nasional ini juga merupakan sungai bawah tanah terpanjang di dunia di mana sungainya membentang sepanjang 24 km, juga telah diakui oleh situs warisan dunia UNESCO sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam. Selain Singapura, Filipina adalah negara di bagian Asia Tenggara yang menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Meski hanya bahasa kedua, tentunya ini memberikan keuntungan bagi para wisatawan yang berasal dari mancanegara yang berkunjung ke negara ini. Para wisatawan tentu tidak mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Filipina menjadi salah satu negara pengekspor buah kelapa terbesar di dunia. Puncaknya pada beberapa tahun terakhir Filipina berhasil menyalip Indonesia sebagai negara pengekspor kelapa terbesar di dunia. Filipina memproduksi dan mengekspor lebih banyak kelapa dari negara manapun di dunia, mengirim sekitar 19,5 juta ton kelapa setiap tahunnya. Filipina merupakan negara dengan perayaan Natal terlama. Perayaan Natal di Filipina ini berlangsung selama 4 bulan dimulai pada bulan September hingga Desember. Selama 4 bulan tersebut warga Filipina menggelar pawai pesta hingga konser musik pawai Natal memeriahkan ibu kota Manila dan wilayah di sekitarnya. Karaoke merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi. Anda dapat menemukan mesin karaoke bahkan di daerah paling terpencil dan pedesaan di negara ini. Meskipun mesin karaoke pertama dibuat oleh musisi Jepang, mesin tersebut baru dipatenkan oleh Roberto del Rosario, seorang penemu asal Filipina pada tahun 1975. Sejak saat itu, tradisi bernyanyi bersama karaoke ini telah menjadi bagian penting dari gaya hidup orang Filipina. Masyarakat Filipina sangat sosial dan selalu berusaha berhubungan dengan semua orang penting dalam kehidupan mereka. Kebiasaan mereka ini telah membuat jumlah pesan teks tahunan di seluruh negeri melonjak hingga 142 miliar. Ya, total pesan harian yang dikirim oleh masyarakat berjumlah sekitar 400 juta. Mereka pasti sangat senang berbicara satu sama lain. Masyarakat Filipina sangat menyukai bola basket, sehingga Anda dapat melihat ring basket darurat bahkan di daerah pedesaan dan terpencil yang paling tidak biasa di negara ini. Filipina memegang rekor dunia Guinness yang terkenal untuk permainan bola basket terpanjang yang pernah dimainkan. Ya, pada bulan Maret tahun 2014 lalu, acara amal bola basket diadakan dan dimainkan selama 120 jam 1 menit 7 detik yang luar biasa.
Jenny adalah moda transportasi sehari-hari bagi masyarakat di ibu kota Manila dan tempat lain di Filipina. Yang menarik adalah Jenny ini dibuat dari semua jeep tentara yang ditinggalkan militer AS setelah Perang Dunia II. Berasal dari asal muasal yang kaya dan penuh nostalgia ini, kini Jenny dibuat kreatif, penuh warna, dan menjadi sumber transportasi penting bagi lebih dari 20 orang yang penuh sesak sekaligus. Sebagai perkiraan, dikatakan bahwa di ibu kota Manila saja, lebih dari 55.000 Jenny beroperasi setiap hari. Kecerdasan orang Filipina dan konversi jeep tentara mereka telah berhasil menjadikan Jenny sebagai simbol ikonik yang mewakili budaya Filipina. Orang Filipina adalah orang yang hangat, suka bersenang-senang, dan memiliki selera humor yang tinggi. Hal ini dipadukan dengan budaya yang baik dan rasa hormat terhadap semua orang yang lebih tua. Hal tersebut menjadikannya salah satu negara paling bahagia di dunia. Filipina juga pernah menjadi lokasi letusan gunung berapi terbesar di dunia yang terjadi dalam 50 tahun terakhir. Letusan Gunung Pinatubo pada tanggal 15 Juni tahun 1991 merupakan pengalaman paling mengerikan sepanjang sejarah waktu. Letusannya membuat gunung tersebut mengeluarkan berton-ton abu vulkanik yang berjatuhan hingga ke Samudera Hindia. Magma panas mengalir menuruni gunung hingga ke lembah-lembah yang dalam, membentuk endapan-endapan vulkanik segar. Akibat letusan gunung berapi ini, lebih dari 20.000 orang harus dievakuasi dan awan gas yang dikeluarkan gunung berapi tersebut menyebabkan pendinginan global sebesar 0,5 derajat Celcius. Insiden ini menewaskan 800 orang dan lebih dari 10.000 penduduk asli kehilangan tempat tinggal. Ini benar-benar menjadikannya salah satu babak terburuk dalam sejarah negara ini. Yang mungkin belum Anda ketahui adalah bahwa mainan yo-yo merupakan mainan tertua kedua yang berasal dari tahun 440 SM. Menurut penelitian terbaru, orang yang mematenkan penemuan mainan tersebut adalah Pedro Edralin Flores, seorang pengusaha Filipina. Nama yo-yo berasal dari bahasa Filipina yang berarti kembali. Selain menjadi pengekspor kelapa terbesar di dunia, negara ini juga merupakan pemasok perawat terbesar di dunia. Ditemukan bahwa 25% dari seluruh perawat luar negeri yang bekerja di negara lain adalah penduduk asli Filipina. Di Filipina, praktik perpindahan rumah berarti memindahkan seluruh bagian rumah dari tempat lama ke tempat baru. Orang-orang desa di Filipina biasanya akan mengangkat seluruh bagian rumah, termasuk strukturnya, dan membawanya ke lokasi baru dalam jarak tertentu. Perpindahan rumah tersebut bukan tanpa alasan. Di beberapa kasus, bayanihan dilakukan untuk menghindari kerusakan bangunan akibat banjir atau tanah longsor. Namun, banyak juga yang melakukan itu karena alasan yang lebih sederhana, seperti misalnya ingin memindahkan rumah ke dalam lingkungan yang lebih baik. Enchanted Kingdom merupakan taman hiburan di Filipina yang berada di Santa Rosa. Kamu bisa seru-seruan di beragam wahana bermain yang pastinya menantang dan menyenangkan. Juga ada wahana edukasi Discovery Theater and the Seven Portal. Di sini juga sering diadakan pertunjukan tari dan kembang api. Enchanted Kingdom buka dari Rabu Jumat pukul 10.00 sampai 21.00. Sedangkan di hari Sabtu Minggu dari pukul 11.00 sampai 21.00. Biaya masuk ke Enchanted Kingdom, untuk dewasa P800-218 anak-anak P500, 136 Rp1.000, lansia P500, 136 Rp1.000, dan balita P350, 95 Rp1.000. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan suka, kami berharap panjenengan berkenan untuk subscribe channel ini, serta berikan like kalian, dan aktifkan tombol loncengnya, agar setiap kami mengupload video terbaru, panjenengan tidak ketinggalan. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.